Terima kasih. Bentar. Jadi kalau kita bicara masalah lifestyle itu adalah sebuah habits atau attitude, taste, ada moral standard di situ ya. Ini lifestyle. Kalau healthy lifestyle, health itu adalah sehat ya. Definisi sehat ya complete physical, mental, and social well-being. Ya, jadi suatu kondisi yang lengkap ya, sehat mental, fisik, dan sosial. Bukan hanya sekedar bebas dari penyakit dan kecacatan. Ya. Namun tahun 86 WHO memperbaiki lagi resource for everyday life, not the objective of living. Jadi dia itu ya setiap sehari-harinya itu adalah sebuah resource ya, sehat itu sumber kegiatan sehari-hari ya, not objective of living. Health is a positive concept emphasizing social and personal resources as well as physical capacities. Jadi ini lebih luas lagi ya, definisinya lebih luas lagi. Lalu fit itu apa? Fitness. Bugar itu apa? Bugar itu kondisi ketika seseorang itu kuat dan sehat ya. Kuat dan sehat. Jadi fit itu lebih di atas sehat ya. Kalau sehat itu ya sehat ya. Sehat nggak sakit ya, sehat. Tapi kalau fit itu kuat ya. Kalau definisinya orang-orang fitness, manusia kuat itu mampu mengangkat beban seberat tubuhnya gitu. Jadi kalau saya 70 kilo, saya bisa ngangkat 70 kilo bebannya. Paling enggak di deadlift ya. Deadlift kalau diangkat beban tuh. Mungkin gitu. Nah, ini masih kelihatan nggak? Kelihatan, Dok. Ya. Ini adalah Milo di Croton ini di Yunani ya. Dia orang yang bisa mengangkat banteng ya. Tetapi kemampuan dia ini bertahap sebetulnya ya. Jadi sejak kanak-kanak dia sudah dibelikan anak banteng ya. Dan ketika banteng itu makin dewasa, dia udah terbiasa. Artinya apa? Artinya kalau orang itu sudah terbiasa dia berolahraga ya, maka ketika dewasanya pun dia juga akan sudah biasa. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat definisi sehat ya, nggak usah kita harus bisa ngangkat banteng gitu ya, itu kejauhan ya, itu kejauhan. Tetapi coba kita lihat definisi yang gampang, yaitu yang disebut dengan kesehatan metabolik. Ya, kesehatan metabolik. Ini ada satu survei di Amerika Serikat untuk menilai seberapa sehat orang dewasa Amerika. Ya. Surveinya tahun 2009 sampai 2016. Ya. Ini background-nya karena kok banyak ya risiko penyakit kardiometabolik gitu ya di masyarakat Amerika. Terus bagaimana sih performanya orang-orang Amerika itu, sehatnya seperti apa? Lalu si peneliti ini melakukan survei kepada 8.721 orang. Ini cukup banyak sampelnya. Apa saja yang dilihat? Yang dilihat adalah ini tekanan darah. Ini ya saya terjemahkan di sini. Lingkar perut ya, ini maksimal setengah dari tinggi badan. Tekanan darah itu maksimal 120/80. Gula darah puasa di bawah 100, HbA1c. Ini biasanya untuk melihat kadar gula yang terglikasi. Ini untuk orang-orang yang diabetes pasti paham nih ya. Diabetes itu di atas 6,5. Prediabetes 5,7 sampai 6,4. Nah, normal itu di bawah 5,7. Kemudian kadar trigliserid puasa di bawah 150, HDL untuk laki-laki di atas 40 dan perempuan di atas 50. HDL ini kolesterol baik ya. Dan poin 1 sampai 6 dicapai tanpa obat apapun ya. Nah, coba berapa persen karyawan BPRS yang kalau diukur 77-nya ini lulus semua gitu ya. Ini alhamdulillah saya sih lulus semua, alhamdulillah ya.
Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, apa hasilnya? Ini masih kelihatan slide saya? Masih, Dok. Masih ya? Ternyata hasilnya itu sangat memprihatinkan ya. Ini overall hanya 12,2% masyarakat Amerika itu yang memenuhi syarat sehat metabolik ya. Artinya 88% itu dia tidak sehat secara metaboliknya. Ya. Dari usia ya, usia yang 20 sampai 39 tahun itu hanya 23%. Di bawah, di atas itu lebih rendah lagi, yang 40 sampai 59 itu 9% saja ya. Jadi yang bisa memenuhi 7 kriteria di atasnya. Ini nanti mungkin bisa juga diterapkan di BPRS nih. Kalau check up, coba pakai parameter sindrom metabolik itu. Ya, kita kadang-kadang check up-nya juga nggak nangkep esensi sesungguhnya ya. Kita fokus pada LDL kolesterol, padahal itu nggak masuk hitungan sindrom metabolik. HDL-nya nggak diperiksa, trigliseridnya nggak diperiksa, gula darah puasanya diperiksa kadang-kadang, tapi HbA1c itu juga penting. Jadi nanti karyawan BPRS kalau mau check up, coba pakai parameter yang tadi ya, termasuk ukur lingkar perut. Nah, bahkan orang-orang yang normal weight ya di Amerika itu hanya 30% saja yang metaboliknya sehat ya. Jadi konklusi dari jurnal ini adalah prevalence of metabolic health in American adults is very low, even in normal weight individuals. Jadi ini punya implikasi yang serius terhadap public health, ya termasuk COVID segala macam ya. Jadi di era pandemi ini nanti memang yang paling bermasalah mengalami COVID berat adalah yang punya masalah sindrom metabolik ya, yang diabetes, yang obesitas, yang hipertensi, ya kan? Ini adalah yang berisiko tinggi terkena COVID yang berat, bahkan terkena long COVID. Ya. Oleh karena itu, orang Amerika mencari promote healthier lifestyle. Jadi dia juga ingin lifestyle seperti apa yang memang betul-betul menyehatkan. Ya. Jadi bukan pakai obat. Ya orang sehat itu nggak pakai obat ya. Kalau saya nggak darah tinggi. Oh tapi tiap hari saya minum amlodipin. Oh ya itu amlodipin gara-gara ya tetap aja dia nggak sehat sebetulnya ya. Jadi promote healthier lifestyle adalah semua itu tercapai hanya dengan mengubah lifestyle. Jadi ada yang dikenal dengan lifestyle medicine. Ya. Lifestyle medicine, gaya hidup sehat yang merupakan pengobatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyakit-penyakit di dunia modern ini banyak yang terkait dengan penyakit gaya hidup yang sebetulnya bisa dicegah sejak awal ya. Nah, pada anak-anak itu bahkan ada yang sudah terkena risiko kardiometabolik ya. Pada anak-anak yang obes ya, makanya ini pada saat pandemi banyak sekali anak jadi obes ya. Kita sayang sama anak tapi salah kemudian bikin anak kita obes ya. Ini aterosklerosis ya. Ini adalah ketebalan tunika intima media, ini bahasa kedokteran. Jadi anak kalau sejak awal sudah obes, maka sangat rentan pada saat dewasanya juga dia akan terkena serangan jantung ya. Nah ini ya, kardiometabolic risk pada anak-anak itu bisa berakibat serangan jantung pada dewasa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seberapa bermasalah obesitas pada anak-anak dan remaja itu ternyata tahun 80 ya, ini di Eropa ya. Di Eropa tahun 80 itu obesitas sekitar 1%. Ini kita lihat contoh Kroasia. Tapi di 2016 itu menjadi 11%. Ya. Jadi naik 1.100%. Ya. Dari 1 ke
11, naik 11 kali lipat 1.100%. Dan itu merata di berbagai negara Eropa, lihat trennya itu tren ke atasnya dari 1 ke bisa 8, 9, 10, 11 ya. Nah ini ya, kita lihat ini bahkan berapa nih 12-an ya. Banyak obesitas sekarang ini, apalagi pandemi ini tambah banyak lagi ya. Nah bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia ini ada obesitas sentral namanya. Ini perut buncit ya. Berapa banyak orang perut buncit di atas 15 tahun? 2007 itu 18% aja, 18%. 2013 naik. 2018 naik 31%. Ya. Perutnya buncit. Dan perut buncit ini bukan lambang kemakmuran ya. Kita lihat banyak, mohon maaf, abang-abang ojek online ya, itu perutnya juga pada buncit ya. Ya kan? Padahal juga uangnya pas-pasan. Jadi buncit ini bukan tanda kemakmuran, tapi tanda sakit ya. Walaupun misalnya seperti siapa ya, orang kaya raya itu juga buncit juga. Nah kalau itu ya memang ya kaya, tapi nggak semua buncit itu kaya ya. Dia kayak lemak di perutnya. Nah kalau dari sisi provinsi ya, ini kalau Indonesia 31% ya. Kalau provinsi yang paling tinggi porsi buncitnya itu Sulawesi Utara ya, 42,5, dan kedua DKI nih, ya kan? DKI itu ya 42% juga ya. Artinya 2 dari 5 orang DKI itu kalau kita ketemu buncit ya. Ya kalau laki-laki di atas 90, perempuan di atas 80 cm. Jadi berdiri ya diukur di daerah udelnya ya. Berapa senti pakai meteran. Jadi mungkin nanti karyawan BPRS juga bisa diukur. Nanti tiap 3 bulan kita evaluasi. Makin buncit atau makin langsing ya. Nah, ini coba kita lihat. Ini anak-anak, ini pasien saya ya. Baru 8 tahun 7 bulan sudah 51 kilo. 26 cm. Ini sampai titiknya terkubur ya. Ini seperti ini ya. Ini coba nanti gedenya seperti apa anak-anak begini ya. Jadi kan kesian ya. Oh, kecil. Jadi kita mesti mengubah paradigma kita bahwa anak kecil yang obes itu sakit ya, bukan lucu ya. Jadi anak kecil yang sakit, yang obes itu sakit. Jadi mesti kita obati, mesti kita ubah gaya hidupnya. Ya. Kadang-kadang orang tua juga senang anak obes, padahal kan sebetulnya kesian ya. Kesian anak jadi obes itu kesian, bukan lucu ya. Jadi nanti diubah paradigmanya, jangan sampai kita malah senang anak kita obes karena merasa lucu ya. Padahal dia sedang menderita risiko kardiometabolik pada saat nanti dewasanya. Jadi ini slide saya masih kedengeran nggak suara saya? Masih dok, Halo? bagus dok. Masih Ya. Jelas dok. Ya. Ya tingkat obesitas di Indonesia juga terus meningkat ya. Kalau berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 9,4%, perempuan 6,6%. Di perkotaan itu 9,1%, pedesaan 7,1%. Jadi 1 dari 10 ya. Kira-kira nggak jauh beda sama orang Eropa tadi yang kira-kira 10%, 11%, ini Indonesia 9,1% ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa sih anak bisa obes seperti itu? Orang dewasa juga kenapa bisa buncit? Ya, kita kenapa bisa gula darah kita tinggi? Kenapa tekanan darah kita tinggi? Kenapa trigliseridnya tinggi? Ya, ada satu buku yang membahas why we get sick. Mengapa kita jadi sakit? Itu ada satu akar masalah yang berlaku umum, ya, dan bisa menyebabkan semua hal tadi gitu. Ya, itu penyebabnya satu sebetulnya. Ya, kata Prof. Bikin ini, why we get sick? Karena ini nih. Jadi kita itu terlalu banyak dan terlalu sering makan, serta makanannya itu yang high glycemic index food. Nah, ini dia ya. Jadi yang tinggi glycemic indexnya, ya, yang dimakan langsung menjadi gula darah. Ya. Kalau minum kopi, kopinya kopi saset. Ya. Kopi saset itu kan gulanya tinggi ya. Nah, ini abang-abang ojek online kalau kita lihat
udah snacknya bala-bala ya, tepung, minumnya kopi saset. Nanti makannya 2 piring. Nah, kayak gini-gini. Jadi di breakfast dia gula darahnya tinggi, insulinnya langsung tinggi. Nanti snacknya juga sama, kue-kue manis. Lunch-nya juga nanti sama, nasinya 2 piring lagi. Nanti sore makan snack lagi. Dinner juga sama. Dan kopinya kopi saset. Ya selalu manis, manis, dan manis. Kopi saset, teh boba, apalagi kayak gitu-gitu ya. Jadi pantas kalau ini daerah hijau itu adalah ketika insulin itu rendah. Ini sebentar saja nih. Daerah hijaunya sebentar. Orang-orang modern tuh begini pola makannya, ya. Sehingga inilah yang biang keroknya sakit gitu ya. Makanannya seperti ini ya. Kalau lapar, snacknya nanti ini ya, donat, ini konsumsi rapatnya begini-begini juga ya. Nanti Enak semua tuh, Dok. ya, makan paginya pop mie, mie goreng ya. Nanti minumnya teh boba gitu ya. Atau teh tarik ya. Atau apalah. Nanti snacknya begini-begini. Ini yang snack-snack begini juga jangan dikira aman ya. Ini snack ini juga meningkatkan gula darah ya. Nanti minumnya sirup ya. Saya sehat nih minum jeruk, tapi jeruknya manis kalau luar biasa manisnya. Seperti itu ya. Jeruk itu yang sehat yang lemon itu ya, lemon, teh lemon gitu ya, tapi nggak pakai gula ya, gulanya mungkin nanti ganti stevia misalnya. Jadi dapat teh lemon yang sehat beneran. Kalau teh lemon tapi pakai gulanya tinggi, itu bukannya menyehatkan, malah bikin diabetes nih. Nah, jadi ini ada tulisan di mana, di Republika ya. Kaum muda beralih ke makanan junk food saat pandemi ya. Nih ya, kentang begini ini juga ketika dimakan langsung jadi gula. Apalagi ditambah donat. Ya. Udah kentang, donat, tambah lagi burger, tambah lagi pizza. Minumnya Coca-Cola. Nah, Coca-Cola juga banyak gulanya. Kemudian Thai tea, atau apa lagi. Ya seperti itulah makanan-makanan yang kemudian akan membuat we get sick gitu ya. We get sick. Nah, ini ada studi lain ya, tahun 90 sampai 2017 ya, tentang risiko dari efek pola makan ya. Jadi dia bilang sangat banyak sekali orang yang sakit gara-gara pola makan yang tidak sehat ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kesehatan itu tergantung dari lonjakan hormon insulin. Kalau dia selalu tinggi insulinnya, maka orang itu akan berpotensi tadi itu ya, stroke, serangan jantung dan sebagainya. Ternyata memang faktor karbohidrat olahan ini yang paling mempengaruhi insulin. Yang kedua protein, yang ketiga lemak ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan resistensi insulin. Akar masalah dari penyakit yang tidak menular. Ketika kita itu selalu makan sugary food and refined carb. Tadi pola makan tadi itu ya. Jadi gula darah kita tinggi, insulinnya tinggi, bikin insulin resisten. Banyak makan lagi, makin insulin resisten, makin insulin resisten. Jadi, ini dia. Kenapa kalau insulinnya tinggi terus-menerus itu berbahaya? Karena bisa begini, tekanan darah tinggi awalnya, ya kan? Ini yang darah tinggi, nih insulinnya biasa pasti tinggi. Fatty liver, ya, diabetes, penyakit jantung, pikun, ya, stroke, terus kolesterol tinggi, terutama trigliseridnya ya. Jadi dangers of hyperinsulinemia. Banyak sekali masalah-masalah yang disebabkan oleh insulin yang tinggi terus-menerus. Alzheimer ya, pikun ya, baal-baal, matanya bisa buta, neuropsychiatric disorder, Parkinson, autism kalau pada anak-anak ya. Anak-anak autis itu juga dia hiperaktif ya, terutama pada saat hiperinsulinemia. Jadi kalau makannya gula selalu, tepung, gula gitu, anaknya tambah nggak bisa diatur, terus aja heboh ya, hiperaktif. Nah, dia juga bisa diabetes ya, trigliseridnya tinggi. Banyaklah macam-macam, ini sumber penyakit. Kanker juga sama-sama ya. Jadi kalau insulin kita tinggi terus-terusan itu macam-macam ya. Giginya juga bisa bermasalah ya. Ini pada sirkulasi tentu saja aterosklerosis, dia bisa stroke ya. Bisa DVT, trombosis ya. Pokoknya nggak ada enaknya ya. Inflamasi. Nah,
Jadi ini insulin resisten ini akan menurunkan performa kinerja karyawan. Ya. Karyawan kalau udah kena insulin resisten ngantukan, duduk sedikit udah tidur, kedengaran ngoroknya. Ya, nyetir sedikit udah tidur. Nah, Bapak sekalian, jadi tubuh kita yang tadinya bersih seperti dapur ini, kalau orang itu insulin resisten, kebanyakan numpuk, perutnya buncit, tubuhnya seperti ini, ya. Jadi banyak sampah dalam tubuh. Ini masih kedengeran selesai? Masih dok, Masih. masih bagus. Jelas, jelas dokter. Jadi banyak sampah begini ya. Tentu kita tidak nyaman, ya, ngelihatnya gaya nggak nyaman, apalagi sampahnya ada dalam tubuh kita ya. Ya, sampah itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk tumpukan lemak di luar organ yang harusnya ada lemak. Misalnya di pinggir jantung tuh nggak boleh ada lemak, tapi gara-gara penumpukan sampah ada namanya epikardiak adipose tissue atau intramiokardiak. Jadi di dalam ototnya pun ada lemaknya. Inilah yang bikin serangan jantung cepat ya. Kemudian perlemakan lever. Perlemakan lever, jadi SGLT SGPT-nya tinggi kalau dicek di lab itu. Levernya berlemak. Nanti lama-lama bisa steatohepatitis, lama-lama bisa sirosis ya. Rusak hati atau kanker hati. Atau pada pankreas. Dan nanti dia bisa diabetes tadi. Atau ya buncit ya, visceral adipose tissue. Atau lemaknya masuk ke otot ya. Jadi otot pahanya gede tapi lemak melulu, bukan ototnya yang gede ya. Ini kan berbahaya juga. Jadi kumaha tuh gitu ya, gimana? Ya sebetulnya nggak susah karena penyakit ini akibat gaya hidup, maka perbaikannya juga dengan gaya hidup ya. Nah, kata Hippocrates ini bapak kedokteran modern. Setiap orang punya dokter dalam dirinya. Kita hanya harus membantunya bekerja. Jadi kita itu punya mekanisme healing, self-healing ya. Ada dokter dalam tubuh kita itu yang harus kita bantu bekerja. Kata Hippocrates, makan saat Anda sakit adalah memberi makan penyakitnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang sakit, ya kita nggak enak makan, tugas kita adalah istirahat tidur dan nggak usah makan sampai kita merasa nyaman untuk makan. Itu kunci kesehatan di awal kita kena sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan paksakan orang sakit itu makan. Itu juga ada hadisnya ya. Jangan kau paksa memberi makan orang yang sedang sakit. Bukan berarti nggak boleh makan terus-menerus. Tidak, ini hanya di awal penyakit. Di awal penyakit tugas kita adalah istirahat tidur, tidur, dan tidur. Ya, karena tidur udah pasti puasa. Kan kalau tidur nggak bisa makan. Orang sekarang ketika sakit dipaksa makan, ya akibatnya penyakitnya senang, dia malah jadi susah sembuh. Ya. Oleh itu seperti penyakit flu berat itu obatnya tidur. Ya, tidur dan puasa. Ya, mungkin tetap ada minum sedikit kalau haus ya. Nanti kalau udah recovery baru akan bisa makan banyak dan minum yang banyak pada saat recovery. Kapan recovery-nya? Mungkin hanya 24 jam ya. Kalau puasanya benar 24 jam itu sudah enak, sudah seger ya. Nah, Hippocrates ini hidup sampai usia 90 tahun, sering menggunakan puasa sebagai resep untuk pasiennya. Nah, kata Sir William Osler, father of modern medicine, tugas pertama dokter adalah edukasi masyarakat, bukan meresepkan obat, katanya gitu ya. Nah ini, the best doctor gives the least medicines. Kata Benjamin Franklin, dokter terbaik itu ngasih obatnya dikit. Ya, jadi Bapak Ibu, coba nanti dicek ke dokternya, ngasih obatnya banyak apa dikit. Ya, kalau ngasih obatnya dikit, nah itu dokter terbaik ya. Karena nanti mengajari gaya hidup. Jadi bagaimana kita membersihkan sampah itu? Kita mesti mengaktifkan janitor intraseluler. Janitor ya, petugas kebersihan. Cleaning service di dalam sel tubuh kita itu mesti diaktifkan. Ya, selama ini dia tidur. Ya. Dia tidur karena apa? Karena dia nggak dikasih kesempatan untuk bekerja. Slide saya masih jelas ya? Masih dok. Halo? Masih ya? Oke. Masih. Sip. Nah, Jelas, jelas. janitor intraseluler itu yang disebut dengan satu organel namanya lisosom. Lisosom ini adalah satu organel kecil, ya. Ini pH-nya sangat asam, 4,5. pH normal tubuh kita itu 7,2. Ya. Nah, kalau lisosom itu 4,5.
Kenapa dia asam? Karena dia tugas untuk menghancurkan sampah-sampah. Dia punya segala macam enzim ya, protease, lipase, amilase, nuklease, fosforik asid, monoester. Jadi dia bisa menghancurkan segala macam sampah organik di dalam tubuh kita yang menumpuk-numpuk gara-gara kelebihan makan tadi ya. Dia hanya aktif kalau konsep autofaginya berjalan. Ya, autofagi itu adalah satu proses ketika energi sedang turun, ya ATP-nya turun. ATP itu energinya turun ya. Kapan energi turun itu? Pada saat orang itu olahraga, kepake ya, dan pada saat dia puasa, gitu. Dan pada saat dia tidurnya cukup. Ada 3 syarat. Puasa, olahraga, tidurnya cukup. ATP-nya pada saat turun, maka akan terbentuk yang disebut dengan autofagosom. Ya. Ini awalnya kayak gini ya, terus membentuk ini. Nah ini sampah-sampah itu dikurung di sini, lalu dipertemukan dengan si genitor lisosom. Jadilah ini autofagolisosom. Jadi hancur sampah-sampah di dalam tubuh kita itu kemudian recycle. Jadi kemudian dari remahan-remahan ini dipakai lagi oleh tubuh untuk bikin sel baru. Ya. Jadi ada 3 syarat ketika genitor itu berfungsi. Pertama, dia ada puasa dalam waktu yang cukup, ada exercise, karena exercise ini bikin autofagi, dan kemudian tidur mesti cukup ya. Gitu ya. The housekeeper in every cell. Jadi inilah yang dimaksud dengan dokter di dalam tubuh kita. Yang pada saat kondisi manusia modern yang selalu makan itu dia nggak pernah aktif autofaginya, sehingga sampahnya menumpuk, dan sampah-sampah menumpuk itulah yang bikin biang kerok dari segala macam penyakit. Ini ada recycling. Di tubuh kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi dalam bentuk sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya, termasuk mekanisme pertahanan diri dia, tubuh kita itu terhadap berbagai penyakit dan kondisi-kondisi penyakit ya. Nah, ini penemunya Dr. Yoshinori Ohsumi ya. Kata dia, hidup itu adalah kondisi keseimbangan antara sintesis dan degradasi. Sintesis itu pembentukan, degradasi itu penghancuran protein ya. Protein itu sel kita mencetak protein, tapi nggak pernah dihancurin. Oleh karena itu numpuk di otak jadi pikun, Alzheimer, bisa Parkinson. Itu sebenarnya penyakit penumpukan protein karena dia kurang autofagi ya. Terlalu banyak sampah-sampah menumpuknya. Ini peneliti-peneliti autofagi banyak ya. Saya nggak tahu kalau peneliti muslim ada nggak, tapi ini peneliti-peneliti non muslim nih. Mereka tertarik dengan konsep puasa sebagai rahasia kesehatan manusia, dan bukan hanya manusia sebetulnya, binatang pun sehat dengan puasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, autofagi itu bisa berfungsi sebagai housekeeping ya. Bisa housekeeping. Tadi itu yang dia membersihkan sampah ya. Sampahnya bisa agregat protein salah cetak yang ada di otak, itu yang bikin Alzheimer. Kalau sering autofagi, dia akan dihancurkan ya. Atau mitokondria yang disfungsi. Mitokondria itu adalah dapur energi sel-sel tubuh kita ya. Jadi sel-sel tubuh kita tuh punya powerhouse ya, punya pabrik energi namanya mitokondria. Itu mitokondria kalau sudah sakit dengan banyak puasa, dia autofagi, mitokondrianya baru lagi, segar lagi gitu ya. Oleh itu kenapa kita kalau habis olahraga dan puasa itu segar badan kita, karena mitokondria kita juga selalu baru, diperbarui ya. Kayak orang yang makan terus, apalagi makannya teh boba dan sebagainya, itu nggak pernah ada autofaginya ya. Nah, bisa juga sebagai imun response. Ya, kalau pernah dengar voice note saya beberapa waktu yang lalu pada saat awal pandemi ya, itu apa yang anjuran di voice note itu adalah, begitu Anda kena COVID, yang harus Anda lakukan adalah tidur, tidur, dan tidur. Tidur dan puasa. Kemudian stop gula, stop karbo ya. Kenapa? Karena COVID ini makanan untuk mempergandakan dirinya adalah karbohidrat. Ya. Dengan 3 strategi ini, Anda insya Allah nggak perlu obat apapun untuk kemudian recovery cepat.
Alhamdulillah anak-anak saya kemarin tuh 4 hari 5 hari udah swabnya udah negatif lagi. Orang lain kan sampai 2 minggu gitu. Ini 4-5 hari dengan strategi ini ya. Lah kapan makannya? Nanti pas recovery. Recovery-nya kapan? Mungkin setelah 1 hari atau 1,5 hari, ya, atau setelah 2 hari. Ibu saya itu nggak mau makan 3 hari lah, kena COVID juga. Ibu saya udah 75 tahun usianya, nggak mau makan, diare. Ya sudah, tidak usah makan, istirahat aja, yang penting ada air dan garam, karena untuk cegah dehidrasinya. Alhamdulillah ibu saya 75 tahun, dengan COVID yang lumayan berat, nggak perlu ke rumah sakit, kita terapkan mekanisme autofagi, imunofagi ini ya. Tidur, puasa, stop karbohidrat sama sekali, tapi tentu saja elektrolit tetap harus dikasih ya, elektrolit cairan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, autofagi itu sangat hebat, ampuh dalam masalah penyakit menular maupun tidak menular. Ya. Autofagi dalam penyakit tidak menular, dia bisa mencegah obesitas, mencegah diabetes, pikun. Penyakit menular pada saat infeksi, autofagi itu juga berfungsi untuk clearance dari bakteri maupun virus ya atau patogen. Jadi ini ya pada saat puasa ya virus itu malah bisa dihancurkan ya, didegradasi. Jadi kalau virus itu masuk pada saat kita kemudian mengaktifkan autofagi kita, virusnya malah hancur ya. Nyesel dia masuk ke tubuh kita. Effect of intermittent fasting on health, aging and disease. Jadi di sebuah jurnal bergengsi ya, The New England Journal of Medicine tahun 2019 ya. 2019. Ini ada satu tulisan efek puasa intermittent pada kesehatan, aging dan disease ya. Jadi intinya adalah dia puasa itu akan memperbaiki ya, aging ya, anti aging, jadi memperlambat penuaan. Syaratnya adalah kalau ada orang itu ada metabolic switching, jadi nggak puasa terus-terusan. Kalau puasa terus-terusan ya mati juga ya, nggak makan. Tapi ada periode puasa yang cukup panjang dengan periode tidur yang cukup ya, jadi nggak nonton Netflix terus setiap malam begadang gara-gara nonton film. Tapi ada juga periode puasa yang panjang dan exercise yang cukup gitu ya. Itu gaya hidup sehat itu seperti itu ya. Jadi kadang-kadang dia pakai glukosa, kadang-kadang dia pakai keton gitu. Nah, ini yang rahasia kesehatan manusia zaman dulu. Nah, di zaman modern ini seperti apa? Ini yang diusulkan adalah puasa ya, bisa 16-8, 16 jam puasa, 8 jam makan, atau 18-6 ya. Nanti kita lihat seperti apa. Orang kalau menerapkan intermittent fasting ini, autofaginya insya Allah bekerja dengan baik ya. Apalagi kalau dengan olahraga ya. Intermittent metabolic switching, nah ini juga sama jurnalnya ya. Bagaimana keseimbangan antara eating, resting, and sleeping, fasting, and exercise. Bapak Ibu sekalian, orang modern itu sering makan, sering tidur, atau bahkan juga kurang tidur ya, gara-gara begadang nonton. Tapi jarang sekali nih olahraga, jarang. Puasanya juga jarang, makan melulu. Ya. Kalau puasa, kalaupun puasa sunnah, sahurnya dia 2 piring nasi, bukanya maghrib 2 piring nasi, habis terawih 2 piring nasi. Jadi nggak ada manfaat kosong perutnya itu karena kebanyakan pada saat sahur dan buka. Ya, ini problem umat Islam. Umat Islam punya ajaran puasa, tetapi pada saat sahur, ya kan, sahurnya Rasul seperti apa? Sahurnya Rasul itu air putih dan kurma aja, 1 apa 2. Kenapa? Karena pada saat puasa itulah kita nanti tubuh kita itu dipaksa untuk membakar cadangan lemak, membakar sampah-sampah tubuh yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Itu nggak akan terbakar kalau kita sahurnya 2 piring nasi. Ya. Jadi cadangan lemaknya akan dibakar. Itu rahasia kenapa puasa kita itu tidak menyehatkan kita, karena rahasianya konsumsi sahurnya banyak banget. Ya. Dan semuanya karbohidrat. Sehingga cadangan lemaknya nggak pernah bisa dibongkar. Ya. Nah, bagaimana intermittent fasting itu bekerja? Karena ada seimbang, eating and fasting. Jadi fasting kebanyakan nggak boleh, eating kebanyakan nggak boleh. Dia harus seimbang agar hidup kita sehat. Ini Bapak Ibu sekalian 16-8 ya, misalnya kita puasa makan siang jam 12 ya. Kemudian makan malam selesai jam 20 gitu ya. Ini 8 jam makan. Ini ada 16 jam nanti ya. Ini 16 jam. Hijaunya panjang.
Bandingkan dengan yang tadi, yang di buku Why Get Sick, We Get Sick itu, yang hijaunya pendek banget. Kalau ini hijaunya panjang selama 16 jam, insulinnya rendah. Ini salah satu hal utama yang harus kita lakukan kalau kita ingin hidup sehat ya. Nah, kalau udah biasa puasa, bisa 1 meal a day. Atau ini disebut puasa, warrior diet. Ini kayak Deddy Corbuzier, ini begini nih. Deddy Corbuzier itu makannya banyak, tapi puasanya panjang gitu, olahraganya banyak gitu ya. Jadi kalau kena COVID dia juga cepat recovery-nya. Nah, ini 4 jam waktu makan, ini 20 jam waktu. Nah, ini tapi ini sudah advance ya, sudah advance kalau udah biasa. Jadi kembali lagi ke ini bahwa hanya mengubah dietary aja yang benar itu bisa memperbaiki kondisi kesehatan. Nah, ini makanan sehat adalah real food revolution ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus memperbanyak konsumsi protein hewani ya, ikan ya, kemudian daging ya, lemak sehatnya di alpukat, telur itu oke-oke aja ya, keju, kacang-kacangan ya. Nah, ini versi murah meriah. Ini suara saya masih kedengaran nggak? Oke, Dok. Bagus. Ya. Jelas, Dok. Jadi ini versi real food yang murah meriah. Kadang-kadang kita itu termakan hoax ya. Telur itu bahaya, kolesterol tinggi, ya kan? Jangan makan bebek, kolesterol tinggi. Padahal ini adalah makanan the best food in the world gitu ya. Telur itu the best food in the world. Jadi ada systematic review yang menyatakan makan telur lebih dari 1 sehari itu mencegah penyakit jantung koroner dan mencegah serangan stroke. Ya, telur itu makanan terbaik ya. Nah, jadi telur ini kan dadar murah ya. Jadi kalau orang masih biasa sarapan, cobalah sarapannya dadar telur tapi 5 misalkan ya. Kenyang tapi jangan pakai nasi ya. Atau ayam gorengnya begini, jangan ayam goreng Kentucky ya. Atau McD karena bertepung ya. Tepungnya itu merusak kesehatan karena meningkatkan insulin ya. Lele gorengnya Lamongan, ini sehat. Nih, telur puyuh pakai begini. Ini sayur-sayuran jangan lupa ya. Sayur hijau jangan lupa. Jadi makanan-makanan beginilah yang insya Allah mengantarkan kita kepada kesehatan ya, bukan makanan yang tadi di depan tadi ya. Jadi itu pola makan dan puasa. Sekarang olahraga. Bapak Ibu sekalian, di kantor itu jangan sampai lupa kita untuk berolahraga ya. Jadi kita kenal hadis, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan ya. Olahraga itu menjadi aktivitas yang wajib ya. Jadi ada nutrisi, exercise, ada istirahat ya. Kita tuh terlalu banyak duduk ya. Seperti apa statistiknya? Ini dia ya. Duduk di kantor, di di angkot atau di bis gitu ya, bisa sampai 2 jam. Duduk di kantor 8 jam. Ngerjain PR 2 jam. Makan setengah jam. Di TV di ini 2 jam lagi. Kemudian main HP 2 jam lagi. Jadi bisa 18 jam kita duduk. Nah, padahal beda banget dengan nenek moyang kita. Ya, manusia purba itu dia untuk cari makan dia mesti bergerak, berburu, ya, melempar dan seterusnya. Ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa sedentary lifestyle atau gaya hidup sedenter itu mager ya. Gaya hidup mager itu berhubungan dengan meningkatnya risiko kesehatan. Ya. Sitting is the new smoking katanya. Duduk itu merokok yang baru. Seperti jahatnya seperti merokok, duduk aja itu ya. Jadi nah, ini ada jurnalnya Effect of Physical Exercise on Autophagy. Nah, kita tadi ketemu autophagy ya. Bahwa autophagy itu dipicu oleh olahraga yang benar ya. Ini autophagy meningkat pada saat orang olahraga. Makin tua itu jangan mengurangi olahraga ya. Usia tua itu malah harus olahraga supaya apa? Supaya ototnya kuat ya. Ya ini dia. Physical exercise. Bagaimana memulai Nah, ini bisa di kantor Bapak Ibu sekalian mungkin ya, bisa sambil begini ya. Ada treadmill-nya.
tapi awas kejeblak ya. Atau ada sepeda statis ya. Atau setidak-tidaknya ada bola-bola begini ya. Ada bola-bola begini. Ya, ini bola gym ini bisa nih beli karyawan ini murah 75.000 apa 100.000 gitu ya. Nah, ini fungsinya apa? Ini menjaga ke core kita ini tetap dia berkontraksi ya. Atau ya beli begini nih. Ini sambil goes, sambil ngetik, sambil goes. Jadi pokoknya bergerak ya. Kalau kegiatan yang lain bisa mencuci mobil ya, naik turun tangga, parkirnya jauh ya dari tempat parkir dan seterusnya. Jadi olahraga. Olahraganya jenisnya apa? Olahraga itu ada 2 ya. Ada beban dan ada kardio ya. Kalau udah mulai 40-50 ke atas mesti ada weight training ya. Build muscle ya. Bukan buat pamer-pamer gagah-gagahan tetapi mencegah fraktur patologis ya. Jadi jangan mencukupkan diri hanya jalan cepat aja. Saya sih udah tua, jalan cepat aja deh. Saya sepedaan aja, nggak cukup ya. Karena sepedaan aja, saya juga senang sepedaan. Cuman nggak cukup. Karena dia hanya bakar kalori doang, tapi nggak bikin otot. Yang kita butuhkan adalah bakar kalori dan bikin otot. Kalau paketnya weight training ini lengkap ya. Bakar kalori dan bikin otot ya. Kenapa perlu bikin otot? Karena udah tua itu ototnya menipis dan mudah terjadi patah tulang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa dilakukan di kantor ya. Untuk squat ini termasuk weight training ya. Jadi melatih otot-otot paha ya. Ini pahanya. Ya juga otot glute ya, bokong. Sekedar duduk bangun begini aja ya, tapi memang masih sering ya, mungkin ya 15 kali 3 set ya. Jadi 45 kali tekannya di kantor tuh. Ini juga berkeringat. Kalau udah bisa nanti squat beneran. Ini lunges juga bisa begini sambil pegangan ya. Atau ini nempel di dinding. Ini dinding ya. Wall squat namanya ya. Atau naik turun kursi. Jadi banyaklah sederhana olahraga itu nggak usah mahal-mahal. Atau begini, side lunges ya. Nanti slide-nya saya kasih. Atau plank nih. Plank nggak sekedar begini aja, ini udah bisa gemeteran ininya, mempertahankan posisi ya. Atau ini plank yang lebih advance, shoulder plank. Ini juga bisa gemeter, memperkuat core ya. Atau tricep dips ini juga bisa. Atau wall push up. Kalau ada ini pakai botol aqua juga bisa ya. Upper body bottle press ya. Jadi naik turun. Atau sekedar ini juga bisa olahraga nih ya. Jadi yang penting bisa bergerak terus ya. Minimal 3-6 set. Satu set 10-15 repetisi. Istirahat 30-90 detik. Tambah beban atau tingkat kesulitan jika sudah merasa mudah. Nah, ini kan sederhananya. Tanpa sehat, aktivitas lain ikut menjadi sakit. Olahraga tidak bisa dibeli atau digantikan dengan orang lain. Bugar hanya bisa dicapai melalui olahraga. Jadi bugar itu nggak bisa hanya puasa doang. Ya. Puasa bagus, tapi puasa aja nggak cukup. Dia harus ada olahraga gerak. Karena puasa itu nggak bikin otot ya. Bentuk tubuh adalah bonus dari olahraga. Ini salah satu contoh olahraga bisa di masjid ya. Misalkan habis sholat. Ini kalau kita bisa push up, ini juga sangat bagus untuk memperkuat otot-otot dada kita. Atau ini yang sebelah kanan ini adalah squat ya. Nah, ini kalau dia bisa squat begini juga sangat bagus ya. Sehari ya buat 50 kali. Atau ini lunges ya, sebelah kiri lunges. Atau kita bisa main-main sama cucu ya. Push up. Gitu. Berat cucu saya 15 kilo ya lumayan. Main. Atau kalau mau pakai TRX ya, ini seperti itu. Jadi saya kira jadi mesti ada keseimbangan antara banyak zikir, sholat, ya, qiyamul lail dan sebagainya, tilawah, kemudian tidur yang cukup, makan sehat seperti yang tadi itu, antara puasa dan exercise. Insya Allah kalau kelima hal ini dilakukan dengan
baik dan seimbang, ya. Penyakit-penyakit nggak betah di dalam tubuh kita, ya, tanpa obat apapun. Saya kira itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah nih Dokter Rita keren sekali. Menarik ya presentasi yang disampaikan oleh Dokter Piprim. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Mau bertanya Bu Ida? Boleh, Saya mau silahkan. nanya. Boleh tanya Bu Ida? Pak Prifai dulu satu-satu ya, kayaknya nih semangat semua nih pengen nanya nih. Assalamualaikum Pak Dokter Piprim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi-pagi kita sudah dapat pencerahan. Ini bagaikan kami sedang kajian taklim Pak. Kalau kajian taklim agama kita vitamin buat rohani, ini kita dapat vitamin untuk jasmani. Dan kayaknya memang perlu sering ada masukan semacam ini. Sebenarnya banyak hal yang mau ditanyain, tapi biar berbagi saja. Hanya dua paling tidak pertanyaan sih Pak. Tadi ada yang sedikit mengkritik di saya bahwa di usia yang kita dikatakan usia sudah tidak muda atau tua itu justru tidak hanya cukup dengan olahraga bersepeda atau jalan kecil gitu ya Dok ya. Ya. Tapi justru olahraga angkat berat lah untuk membentuk otot. Gitu ya Dok ya. Nah, justru itu yang menjadi yang mengganjal diri saya. Nah, kategori tuanya itu di usia berapa untuk bisa mengangkat berat itu, dan apakah justru tidak membahayakan dengan usia yang rentan kasarnya gitu ya Dok? Kalau berat-berat itu kan cukup rentan dengan otot dan tenaga orang-orang yang sudah tidak muda itu. Itu dua pertanyaan. Yang kedua, yang terakhir ini satu lagi Dok. Tadi juga disampaikan bahwa ini para penggemar kopi gitu ya Dok, kopi saset itu nggak boleh gitu ya. Yang ideal, yang pasnya bagi para penggemar kopi itu kopi yang seperti apa Dok? Mungkin itu saja Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung jawab aja ya, keburu lupa ya. Langsung Jadi, Dok dijawab. Ya. Maksudnya olahraga beban itu bukan agar kita bisa ngangkat banteng, bukannya. Tapi olahraga beban itu seperti tadi itu, ya, yang squat, ya, push up, ya. Sebentar ya, ada telepon. Yang raisen ini Pak Andi, nanti setelah Pak Rifai, setelah dijawab oleh Dokter Piprim, Pak Andi ya. Mau nanya Pak Andi ya nanti ya. Ya Bu. Ya Bu Ya Ida. Pak. Ya. Ya, presiden aja Bu, itu yang prioritaskan. Iya, mau nanya. Dokternya lagi terima telepon dari kantor kayaknya. Yang teman-teman yang nanya resen ya, itu Pak Jamal dan Pak Faisal. Pak Jamal. Ya, Pak. Ya. Nah, teruskan dulu ya. Jadi yang dimaksud itu bukan ngangkat beban misalkan ngangkat 100 kilo, bukan kayak gitu. Tapi olahraga beban itu adalah olahraga yang membentuk otot kita. Bukan buat seperti Ade Ray, nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tetapi setidak-tidaknya kalau kita rajin push up, kita rajin squat, rajin plank, ya kan? Rajin lunges, ya. Atau kalau mau ya pakai dumbbell ya. Dumbbellnya nggak usah berat-berat, 3 kiloan, 5 kiloan. Kalau udah kuat bisa 10 kiloan ya. Nggak berat-berat banget gitu. Itu bisa membuat otot kita itu tercegah dari penggerusan. Karena mulai 30 tahun ke atas itu mulai ada penggerusan otot. Makin tua, 50 tahun ke atas itu penggerusannya makin dahsyat. Makanya peot kan. Makin tua itu makin peot. Nah, untuk mengurangi percepatan peot di otot itu adalah dengan olahraga beban. Olahraga bebannya tuh jangan dianggap kayak gitu ya, ngangkat barbel double gitu ke atas gitu ya. Bukan kayak gitu. Tapi cukup dengan push up ya. Nah, push up juga bertahap. Kalau belum kuat push up yang full, push up-nya pakai lutut. Atau push up-nya nyender pada tembok ya, pada tembok itu lebih ringan. Nanti push up-nya push up lutut.
Nah, itu ada di YouTube tuh ada how to do push up gitu ya. For beginner coba lihat. Kayak gitu. Squat juga mulai dari kursi dulu sebelum nanti bisa jongkok beneran. Yang begitu-begitu aja kalau kita lakukan rutin ya, itu insya Allah akan mencegah penggerusan otot. Ya, jadi, nah kalau sepedaan itu memang enak, happy, kita capek keringetan, tapi sepedaan aja, apalagi sepeda santai ya, sepedaannya sebentar, makannya banyak, foto-fotonya banyak. Itu olahraganya juga nggak banyak, ya, ototnya nggak terbentuk. Oleh karena itu penting adalah weight training atau olahraga beban, khususnya pada saat kita sudah mulai usianya di atas 50, ya. Kemudian apa tadi yang kedua? Kopi, Dok. Oh, kopi ya. Kopi kalau dicampur gula itu bukan minum kopi tapi minum gula. Minum gula. Nah, kalau mau kopi pahit, pemanisnya coba beli stevia tetesnya, stevia. Ya, stevia tetes itu apa namanya? Coba saya ini kan ya. Kayak sebentar. Bukan model saset ya, Dok? Bukan stevia. Tetes. Kayak punya Bu Nura, Pak Rifai, stevia itu. Oh, iya. Nih kayak gini nih. Baru saya mau bilang, itu kan yang biasa saya pakai. Ada kayaknya di kantor. Ada ya. Nah, coba Bu disiapkan stevianya ya. Jadi Bisa beli rombongan. buat bapak-bapak ya. Ini yang seneng manis ya. Bentar. Nah, ini kayak gini nih ya. Stevia tetes ya. Bapak-bapak Ya, yang seneng ngopi ya, kopinya kopi pahit ya. Belilah kopi pahit kan banyak tuh. Tapi gulanya gula stevia ya, insya Allah nggak bikin bucit ya. Dan nggak bikin darah tinggi, nggak bikin macam-macam karena apa namanya? Termasuk saya juga seneng kalau minum kopi mesti pakai stevia juga, jadi nggak, masih belum seneng kopi yang pahit banget gitu. Kalau mau es teh tawar, es teh manis, es teh tawar dikasih stevia gitu. Jadi dapat manisnya tetap dapat ya. Kayak gitu-gitu. Jadi gula itu masih bisa kita dapat tapi tanpa konsumsi gula. Karena gula itu Pak jahat banget ya. Jahat banget. Apalagi gula yang disebut dengan gula jagung. Gula jagung itu pada apa? Gula jagung itu pada minuman-minuman yang ada di supermarket itu. Di Coca-Cola, di soft drink, segala soft drink yang manis-manis itu gulanya gula jagung. Ya. Saya ada penelitian terhadap babi ya. Babi yang diberi sirup jagung, ya. Babi itu kalau diberi makan standar ditambah sirup jagung, ya. Setiap hari dikasih itu, dia obesitas 3 bulan itu naik 50 kilo babi itu. Itu kan gila-gilaan. Ya. Nah, anak-anak kita itu makanannya kan seperti itu, minumannya seperti itu juga. Kita sendiri seperti itu. Ya kan? Nah, terus gula dan gula-gula. Jadi saya kira mungkin diawali dengan beli stevia dulu ya. Beli stevia dulu. Gitu Pak, solusinya kopi pahit tambah stevia. Jadi kopi manis juga, tapi nggak dapat gulanya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya. Selanjutnya mungkin Mas Andi Januari dari Karawaci, satu pertanyaan aja ya biar yang lain kebagian, kayaknya semua pengen nanya. Siap, Bu Ida. Ya, silahkan. Oke, Bu Ida. Ya, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Ya, ini satu aja sih, Dok, sebenarnya. Idealnya atau baiknya gitu ya, olahraga atau workout itu, apakah full day 7 hari full kita olahraga atau workout, apakah Sabtu Minggunya kita istirahat, Senin sampai Jumatnya kita olahraga. Seperti itu, Dok. Ya. Jadi workout itu juga seimbang. Tadi kan seimbang antara tidur, istirahat, dan olahraga. Kalau tubuh kita dipaksa dihajar sehari nge-gym 5 jam gitu ya, tiap hari, itu yang dapat sakit, bukannya sehat. Jadi workout juga mesti ada waktunya ya. Yang dianjurkan tuh seminggu 5 hari. Ya, sekali workout 30 menit gitu ya. 30 menit sampai 50 menit ya, jangan terlalu lama. Nggak perlu workout itu sampai 2 jam, 3 jam, nggak usah. Yang penting intensitasnya sedang sampai berat ya, tergantung. Kalau masih muda sih
boleh sedang sampai berat. Tapi ya maksimal itu sehari 5 hari aja seminggu. Jadi ada 2 hari rest. Atau kalau mau 6 hari juga masih bisa. Tapi yang jelas jangan sampai kita overtraining. Ya. Karena nanti overtraining syndrome yang ada sakit, bukan sehat. Ya, kan itu tadi sehari 30 sampai 50 menit, intensitas sedang sampai berat. Kalau masih muda boleh sampai intensitas berat. Kerjakan seminggu 5 hari, ada 2 hari rest. Ya, saya kira itu yang terbaik. Ya, yang terbaik itu moderat. Jadi, kalau ini juga jangan gini. Misalkan kita mau push up, jangan push up sepanjang waktu. Habis sholat subuh push up 20 kali, habis duhur push up 20 kali, habis asar push up 20 kali, habis maghrib push up 20 kali. Lah terus kapan otot kita itu recovery untuk bikin otot? Ngerti nggak? Lebih baik subuh push up 20 kali 3 set. Jadi sampai 60 kali. Besok subuh lagi 60 kali. Besok subuh lagi gitu. Ngerti nggak? Jadi ada waktu yang selain waktu subuh itu untuk otot kita membentuk otot baru. Kalau push up-nya, apalagi push up-nya pagi, siang, sore, malam, itu nggak pernah ada waktu untuk recovery. Ngerti nggak? Seperti itu konsep latihan beban, di push sampai dia failure, udah gitu istirahat panjang. Push sampai failure, istirahat panjang. Gitu ya. Saya kira itu. Ya, makasih dok. Ya, makasih. Selanjutnya Pak Jamal, silakan Pak Jamal, satu pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ini tadi muka saya sekarang baru jelas Pak Dokter. Pertanyaan, saya pernah dengar kalau memang kita mau tahu kondisi badan kita harus rutin medical check up ya, minimal ya setahun sekali. Saya punya kebiasaan dokter, sebulan itu donor 2 kali dan itu biasanya di platelet darah cukup lengkap. Donornya donor aferesis dokter. Yang jadi pertanyaan saya, apakah cukup dengan donor aferesis dengan pemeriksaan yang cukup ketat? Itu apakah sudah cukup untuk pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh? Itu aja dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi nanti kalau ini ya Pak, kalau check up ya, jangan lupa periksa gula darah puasa ya, gula darah puasa. Jangan lupa cek trigliserid puasa, cek HDL kolesterol. Kalau ada tambahan bisa HbA1c. Ya. Kenapa nggak cek LDL? Karena LDL itu nggak termasuk parameter sindrom metabolik dia. Ya, lebih penting cek TG sama HDL-nya. Ya. Tadi parameternya nanti slide-nya saya bagi deh. Ya. Itu kan nanti udah ada nilai normal di slide saya tadi. Jadi kalau bisa check up itu meliputi ini. Ya. Nanti tambahannya boleh fungsi hati, fungsi ginjal. Ya, kalau ini sekalian fungsi hati ini SGPT, dan fungsi ginjal itu ureum, kreatinin. Ya. Jadi ini untuk cek. Di atas itu tentu saja darah perifer lengkap. Ya. Jadi karyawan BPRS mungkin kalau mau check up, bisa cek ini dulu. Ya. Nanti hasil bacanya seperti apa, boleh konsultasi dengan saya, nanti saya kasih tahu. Ini mencerminkan, bisa memprediksi kira-kira 5 tahun ke depan insya Allah nggak kena stroke apa ada risiko stroke misalnya gitu ya. Insya Allah 5 tahun ke depan ada risiko serangan jantung apa enggak. Yang risiko serangan jantung kalau trigliseridnya tinggi, HDL-nya rendah. Ini bahaya. Ya, makanya nanti ada rasio TG per HDL-nya berapa gitu. Ini juga saya kira nantinya kayak gini-gini nih mungkin bisa difasilitasi oleh difasilitasi oleh kantor ya, supaya nanti kita bisa kan mencegah selalu lebih baik dari mengobati, ya kan? Jangan sampai udah
ada tiba-tiba karyawannya kena stroke gitu. Naudzubillah min dzalik, ya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya. Itu ya, Pak. Check up-nya mesti ditambahin yang tadi. Ya, terima kasih dokter. Ya. Selanjutnya Pak Alpi mau bertanya, Pak. Silahkan. Baik, Dok. Pertama, terima kasih informasinya yang menyeluruh dan membuat kita semangat sehat dan bugar. Pertanyaan, Dok, tadi disampaikan kalau kita tadi puasa, menjaga makanan, exercise, segala macam, kita bisa sembuh tanpa obat. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk beberapa teman, mungkin termasuk saya sendiri ya, Dok, ya, itu yang oleh dokter disebut dia udah punya diabetes atau hipertensi, sehingga dia harus konsumsi obat, Dok. Apakah dengan pola hidup sehat tadi bisa pelan-pelan mengurangi obat? Jika bisa, bagaimana tahapan-tahapannya? Makasih, Dr. Bibip. Ya, makasih. Ini pertanyaannya bagus ya. Ya, jadi ini saya cerita teman saya. Ada beberapa sih, ada saudara sepupu saya, ada juga teman saya, sama-sama dokter senior, sama-sama dokter anak. Cuman dia lebih muda usianya. Suatu saat dia bilang begini, waduh bang, saya kena diabetes nih, gula darah saya 300 gitu. HbA1c saya 11, itu kan luar biasa ya, 11%, gula darah 300. Dan dia baru ketahuan kena diabetes. Sebelumnya memang saya amati dia itu selalu minumannya itu manis ya. Di tangannya itu kalau dia minum pasti teh susu itu ya, no milk tea itu ya. Kemudian juga ada teh kotak apa segala macam. Jadi selalu minumnya manis terus. Sampai suatu saat dia beratnya menurun dan kemudian dicek tadi itu gula darahnya tinggi 300 dan HbA1c-nya 11%. Diabetes itu kalau HbA1c di atas 6,5 ya. Terus saya bilang, udah tenang aja, kamu kan baru kena, insya Allah kalau ikuti, oh ya trigliseridnya 900, ya normalnya kan 150 kan, trigliseridnya dia 900. Akhirnya saya bilang, udah ikuti anjuran saya dulu ya, insya Allah nanti gula darahmu bisa turun tanpa obat apapun. Syaratnya adalah stop makan karbohidrat. Ya, stop makan karbohidrat. Jadi teman saya itu, saya anjurkan stop yang namanya nasi, roti, mie, gula, tepung, susu. Jadi makannya apa? Makannya lauk pauk sama sayuran hijau. Yang kayak tadi digambar tadi ya. Dadar telur, ayam goreng, ikan goreng, daging, ya. Sayuran ya. Kemudian buahnya juga cuma alpukat aja, alpukat sama stroberi aja. Nggak boleh buah manis juga. Itu dikerjakan sama dia. Setelah dia 2 minggu itu saya ajarkan puasa intermittent. Jadi mulai makannya jam 12 siang. Kemarin beberapa hari yang lalu dia lapor, alhamdulillah bang, gula darah saya 90. Coba dari 300 jadi 90. Trigliseridnya turun dari 900 jadi 153. Memang belum normal betul. Coba bayangkan, itu nggak sampai 1 bulan, trigliserid turun sedahsyat itu. Dari 900 menjadi 153. Tanpa obat apapun, hanya menyetop karbohidrat. Jadi Bapak Ibu sekalian, teori tadi di buku Why We Get Sick tadi, ya termasuk yang diabetes, itu terjadi karena memang tubuh itu sudah over kemasukan gula, over kemasukan karbohidrat. Jadi kalau mau ya yang sudah diabetes itu bisa gampang reverse hanya dengan stop karbohidrat saja. Tapi tentu saja obatnya juga, apalagi kalau sudah dapat insulin, ini memang mesti ada panduannya, ada bimbingannya. Nggak akan selesai dengan ceramah pagi hari ini ya. Jadi kalau mau ini nanti bisa menghubungi saya, mudah-mudahan masih bisa kita atasi kembali. Kalau saya maunya by objektif ya, jadi kita ngomong di diabetes membaik atau enggak, lihat hasil HbA1c dan lihat gula darahnya seperti apa. Ya, lihat parameter-parameter yang tadi, hasil check up-nya seperti apa. Kalau itu membaik berarti anjuran gaya hidupnya benar. Sebab diabetes sekarang kan kadang-kadang terapinya disuruh sering makan,
Dan nggak boleh lepas dari karbohidrat kan. Suruh makan pisang, nasi boleh, mie boleh, roti boleh. Ya orang diabetes nggak bisa begitu lagi karena insulinnya sudah, pankreasnya sudah sakit dia. Ya dia sudah nggak mampu mencerna karbohidrat. Oleh karena itu, terapi yang paling utama, dan itu ada jurnalnya, ya. Pendekatan pertama bagi pasien diabetes adalah restriksi karbohidrat. Artinya membatasi betul asupan karbohidrat. Itu ada jurnalnya banyak. Ya, sayangnya di kita belum banyak diterapkan. Ya. Saya kira itu Pak. Mungkin nggak bisa selesai di ceramah ini ya. Iya. Itu nggak pakai karbo nggak lemes tuh dok. Kadang-kadang kita kan gitu. Kalau nggak pakai nasi, nggak pakai ini lemes nanti. Saya sudah 5 tahun nggak pakai karbo ya. Oke. Itu olahraganya kan Bapak bisa lihat tadi ya. Bisa. Siap. Bahkan saya eksperimen 3 hari nggak makan itu oke-oke aja. Kenapa? Karena kita sudah bisa pakai lemak tubuh kita untuk energi. Ngerti nggak? Jadi nggak, orang purba itu Pak, orang purba itu kalau berburu itu bisa 1-2 hari dia nggak sarapan nasi uduk dulu. Nggak ada nasi Karena uduk. nggak ada jual nasi uduk kan, nggak pesen GoFood dulu, belum ada GoFood. Dia puasa, benar-benar puasa. Kenapa dia kuat? Karena begini loh, manusia itu punya cadangan lemak yang bisa untuk bertahan hidup, ya. Kan kalau cadangan glikogen itu cuman kira-kira 400 kalori ya. Ya kan? Tapi kalau cadangan lemak itu bisa sampai 150.000 kalori. Pak, Kalau kita, halo? ya, Nomor 10, maaf. Tapi kita masih nunggu 15 menit lagi, aku mau nyelesain Zoom meeting. Bu Nora. Nomor 10 pagar putih. ya, Lanjut Pak, dokter. bocor maaf. ya kira-kira gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau kita nggak makan, kita itu seperti handphone ya. Handphone itu kalau udah dicas penuh, itu bisa bertahan nggak dicas-cas lagi sampai seharian. Nah manusia itu teoritisnya sebetulnya tanpa makan dia masih bisa ngapa-ngapain berhari-hari, ya, dan seger-seger aja. Ya kalau sudah sampai tahap itu coba deh seger. Tubuh kita itu bukan seperti mixer. Tahu mixer bikin kue nggak? Kalau nggak dicolokin nggak bunyi. Nah kita itu manusia modern, anggapannya kalau nggak sarapan nasi uduk dulu, saya lemes. Salah. Kita itu coba aja nggak pakai sarapan. Ya. Saya udah biasa puasa tanpa sahur ya, sahur air putih aja, ya karena ngambil berkahnya. Itu masih bisa goes, masih bisa ngapa-ngapain. Ya. Jadi kalau kita udah bisa pakai lemak tubuh kita sebagai energi, kita nggak tergantung lagi makanan dari luar. Makanan dari luar itu sekedar untuk membuat keseimbangan karena kita memang butuh nutrisi untuk hidup, ya kan? Nggak mungkin puasa panjang terus, tapi juga jangan sampai kita hidup seperti mixer. Filosofinya kita itu seperti HP, dicas sampai penuh, udah gitu bisa beraktivitas. Masa kita kalah sama HP, ya kan? Ya itu aja. Silakan. Masih ada waktu enggak? Ya, selanjutnya ada Pak 17 menit lagi. Pak Guston boleh, habis itu Noval ya, Pak Noval Adi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter, terima kasih waktunya. Saya kalau untuk kopi, alhamdulillah sudah 5 tahun ini kopi selalu tanpa gula. Orang bilang kopi pahit, saya bilang nggak pahit, cuma tanpa gula. Pertanyaan saya adalah, saya rutin mengkonsumsi habatus sauda. Habatus sauda. Biasanya saya campur, jadi 3 kapsul habatus sauda saya bongkar, saya campur dengan madu. Nah, pertanyaan saya, pas kalau madunya habis, saya mengkonsumsi berikut cangkangnya, apakah dalam jangka panjang cangkang itu berbahaya, Pak Dokter? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Kenapa? Cangkang apa? Cangkang kapsulnya habatus sauda itu, Pak Dokter. Kulitnya, Pak. Jinten hitam itu kan ada yang modelnya kapsul. Nah, biasanya kalau saya pas madunya ada, saya bongkar, saya ambil jintennya, saya campur madu. Manakala madunya habis kan berarti saya harus langsung tuh, nggak bisa bongkar. Jadi berikut cangkang kapsulnya. Pertanyaan saya dalam jangka panjang, apakah cangkang itu berbahaya bagi kesehatan? Matur nuwun, Pak Dokter. Enggak lah, cangkangnya enggak bahaya. Yang bahaya konsumsi madu terlalu banyak. Karena madu itu juga gula.
Jadi kalau madu itu sebagai obat, jangan dikonsumsi terlalu banyak ya, terbatas aja. Mungkin sehari 1 sendok gitu. Karena madu itu juga gula, Pak. Ya. Nanti kita bisa gini, apa namanya? Pola makan kita itu sehat atau tidak, kita bisa cek berdasarkan parameter yang tadi saya bilang. Ya, gula darah puasa, tekanan darah, lingkar perut, HbA1c, trigliserid, HDL. Itu coba dicek. Kalau itu bermasalah, berarti pola makan kita bermasalah. Contoh teman saya itu nggak gemuk, trigliseridnya tinggi, 300 ya. Ini teman saya beda lagi. Loh kok 300? Ternyata dia tertipu oleh konsep bahwa buah makanan yang menyehatkan. Ya, tiap hari dia makan buah manis. Makan pir, makan buah mangga, ya makan pisang, terus itu aja buah. Dia nggak makan lemak. Tapi ternyata hatinya berlemak, perlemakan liver. Dan kemudian juga trigliserid tinggi. Ya. Dan nggak nyaman hidupnya. Kenapa? Karena ternyata tertipu oleh konsep buah manis itu menyehatkan. Jadi nggak semua buah menyehatkan. Ya. Kalau mau buah juga terbatas. Ya. Hati-hati dengan ini. Makanya kalau saya selalu kita secara objektif, gaya hidup kita sehat atau tidak itu kita bisa buktikan di laboratorium. Ya. Kalau ternyata ada masalah, TG-nya tinggi, berarti kebanyakan buah manis sudah pasti. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sering mengira pola kita sehat, ternyata nggak sehat gitu. Nah itu kita kalau gini biar tidak ada dusta di antara kita, biarkan hasil darah yang berbicara kan gitu ya. Biarkan hasil darah yang berbicara. Jadi nanti seandainya Bapak Ibu melakukan general check up, saya bersedia diundang lagi nanti untuk kita kasih komentar. Ini sebaiknya begini begitu ya. Karena kita susah kalau kita main klaim. Saya sehat kok ini makan buah tiap hari. Coba kita lihat di laboratorium benar nggak gaya hidupmu sehat gitu ya. Jadi saya kira by objektif ya. Saya kira itu Pak, cangkang kapsul nggak ada masalah. Masalahnya adalah kalau Bapak nanti konsumsi madu kebanyakan, itu apalagi kalau orang yang diabetes, dengan anggapan bahwa madu adalah obat, kemudian makan madu seterusnya sebanyak mungkin, ya itu memperberat diabetesnya. Ya. Jadi kita harus tahu madu itu buat obat buat apa gitu. Kalau buat diabetes dia bukan obat. Ya. Madu itu paling bagus buat luka, merangsang jaringan luka. Ya. Madu yang dalam jumlah terbatas ya memang bagus untuk antioksidan dan sebagainya. Tapi kalau madu dikonsumsi berlebihan tidak jadi obat lagi. Ya. Dia malah nggak bagus. Next mungkin. Selanjutnya Pak Noval, persilakan. Ya baik, terima kasih Pak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Dok, saya mau bertanya. Tadi terkait dengan pembahasan dokter bahwa Allah telah menciptakan tubuh manusia itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, untuk pada kondisi saya, Dok, kebetulan Allah Subhanahu Wa Taala mungkin menganugerahkan saya dengan autoimun. Autoimunnya jenis ankylosing spondylitis, Dok. Yeah. Itu diduga dari gen HLA-B27. Dan itu indikasinya kalau sedang menyerang itu CRP dan laju endap darahnya di atas normal semua. Sehingga yang saya rasakan semua badan sakit, tidak bisa aktivitas gitu. Selama kurang lebih 3 tahun saya konsumsi obat-obatan, bahkan pernah suntik obat agen biologi yang sekali suntik harganya sangat mahal, Dok. Sehingga pada saat itu ya saya memutuskan untuk lepas semua obat itu, mencoba hidup dengan cara Rasulullah. Dan salah satunya mungkin saya mengubah gaya hidup dengan tidak makan mie instan, kemudian minuman bersoda, istirahat cukup dan lainnya gitu. Hanya saat ini alhamdulillah sudah kurang lebih dari 5 tahun ini saya tidak mengkonsumsi obat-obatan, Dok gitu. Hanya saja emang olahraga dan istirahatnya cukup. Nah, pada saat pandemi ini tuntutan dalam kondisi ini kan kita harus vaksin, ya, Dok. Nah, saya ingin bertanya mengenai vaksin ini karena terus terang saya belum divaksin.
karena saya sudah coba datang ke tempat vaksin dan dengan dokternya dengan kondisi saya seperti ini. Terakhir ada infak miokard di jantung karena mungkin efek dari obat-obatan NSAID yang dulu, Dok. Sehingga pada saat itu dokter bilang sudah tidak usah divaksin terlebih dahulu gitu. Nah, saya sekarang bertanya di sini, kondisi saat ini apakah memang harus divaksin ataukah memang saya selain vaksin juga saya ikhtiar ya, Dok. Dan salah satunya tidak selalu menggunakan masker, kemudian tidak berkumpul dan tidak di tempat-tempat yang resiko tinggi lah gitu. Seperti itu, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, penyakit autoimun kalau dia terkendali sebenarnya bukan kontraindikasi untuk vaksinasi ya. Justru orang-orang dengan komorbid seperti autoimun lebih butuh vaksinasi daripada orang yang nggak ada penyakit autoimun. Ya, yang nggak boleh itu autoimun yang tidak terkendali. Ya, sedang nyeri-nyerinya, CRP-nya sedang tinggi-tingginya, LED-nya sedang tinggi-tingginya. Yang begini nggak boleh vaksin. Tapi kalau sudah terkendali, apalagi tadi gaya hidupnya udah bagus ya, saya kira nanti mesti dilihat apa aja yang merangsang kumatnya, penyakitnya ya. Biasanya memang sama seperti tadi junk food ya, makanan yang bergula tinggi, bertepung tinggi, dan beberapa protein tertentu ya, seperti produk susu ya. Produk susu itu juga bisa merangsang kumatnya autoimun ya. Jadi yang aman itu biasanya ikan ya. Kadang-kadang telur juga ada yang nggak kuat. Biasanya yang paling aman itu ikan, ya, ikan sama unggas. Ayam, bebek itu lebih aman konsumsinya seperti itu. Jadi saya kira untuk masalah vaksin justru lebih butuh lagi nih Pak Naufal ya, lebih butuh vaksin daripada orang yang tidak punya autoimun. Satu itu. Yang kedua, nanti Anda nggak bebas mau bepergian ya ke bandara itu kalau nggak ada Peduli Lindungi nggak terdeteksi, Anda merah, tidak layak, nggak bisa pulang lagi tuh. Jadi nggak bisa pulang kampung. Atau masuk ke mana? Ke gedung pernikahan, walimah, undangan, Peduli Lindungi merah, nggak bisa. Ya. Jadi saya kira dikerjakan saja vaksinasi. Itu adalah salah satu ikhtiar kita sebetulnya. Ya, walaupun sesehat apapun, saya sudah vaksin juga 4 kali ya. Vaksin Sinovac 3 kali, Moderna 1 kali. Jadi artinya ya kita gaya hidup sehat oke, terus lanjut, tapi ketika ada kesempatan vaksinasi ya kenapa tidak gitu ya, yang mumpung gratis juga dari pemerintah, kerjakan aja ya Pak. Jadi lebih butuh vaksin daripada yang tidak sakit. Makasih. Ya, Pak Jenal, dipersilahkan Pak Jenal. Kalau masih ada waktu nanti dengan Pak Tarmiji. Baik, terima kasih Mbak Ida. Pak Dokter, izin bertanya, penjelasannya sangat mencerahkan sekali. Jadi di awal itu kita dikasih paparan yang begitu menegangkan. Ternyata pola hidup sehat ini sangat penting yang untuk kita semua gitu. Kemudian saya simak, ternyata solusinya adalah tadi autopagi yang terdiri dari ini sunnah Rasul ya. Sangat luar biasa nih Rasul kita. Jadi yang pertama kita disunahkan untuk berpuasa, kemudian tidur yang cukup, kemudian exercise atau olahraga. Nah, pertanyaan saya di sini mungkin tadi menyimak respon dari Pak Dokter dengan pertanyaannya Pak Uston, yaitu madu itu kan obat tapi dengan ukuran yang sesuai gitu, yang seharusnya. Jadi saya ingin bertanya yang poin kedua, tidur ya, istirahat, yaitu istirahat yang cukup berapa jam sih Dok gitu? Atau bisa di slice di jeda, misalnya kita tidur jam 10, kemudian kita bangun jam 3, kemudian nanti tidur lagi mungkin setelah subuh gitu 1 jam gitu untuk memenuhi yang mungkin kalau saya baca sih 8 jam gitu. Itu apakah sehat gitu Dok? Kemudian olahraga itu minta mungkin contohnya Dok yang ideal gitu. Seperti apa gitu, kalau tadi kan dengan push up gitu atau seperti apa gitu. Pola makan juga di sini pengaruh, ini luar biasa. Saya juga termasuk yang suka kopi dengan manis gitu, tadi sangat mencerahkan Dok, mungkin nanti kita beralih gitu. Kemudian untuk menu makan Dokter,
pagi, siang, sorenya itu jam berapa? Tadi kan ritmenya kan makan snack, kemudian makan lagi snack. Jadi sebenarnya snacknya ini yang apa ya? Mungkin membahayakan dalam tanda kutip ya. Mungkin minta ideal waktunya dokter. Kalau pagi jam berapa, siang jam berapa, sore atau malam jam berapa? Demikian dokter. Terima kasih. Iya. Jadi apa jadi lupa ya? Tidur ya, oke tidur. Tidur tuh untuk dewasa beda-beda sih. Yang penting tidur dalamnya yang cukup ya. Jadi kalau kita bangun tidur itu seger, berarti udah cukup tidurnya ya. Tidur yang paling bagus itu sesuai dengan ritme tubuh kita. Jadi tergantung dengan hormonal kortisol kita. Ternyata dalam penelitian itu yang paling bagus itu sesuai pola tidurnya Rasul. Begitu gelap, ya pada Isya itu langsung tidur, nanti kortisol itu mulai dikeluarkan meningkat itu jam-jam 3-an, ya jam-jam 3-an. Jadi jam 3 bangun gitu untuk yang mulai. Itu sudah cukup tidurnya, ya habis itu nggak tidur lagi, oke. Ya, jadi atau kalau memang masih lelah, masih ngantuk, boleh ditambah nanti bisa tidur sedikit ya. Tetapi yang paling penting itu memang tidur dalam, tidur lelap, ya begitu matahari gelap, ya. Yang nggak disarankan itu begadang, ya tidur baru jam 1 pagi, ya bablas sampai jam 6 subuhnya kesiangan, ya. Yang begini ini udah secara syar'i juga nggak benar, secara kesehatan juga nggak benar. Jadi begitu matahari gelap, ba'da Isya itu memang sebaiknya langsung tidur. Nanti bangun-bangun subuh gitu ya. Nah, tidur yang masih bisa dibayar juga nanti ba'da duha misalkan ya. Tapi kerja ya. Kerja ya. Ya susah kalau kerja. Kalau di mana itu ya? Di Cina itu ada kewajiban tidur siang bagi karyawannya. Jadi habis zuhur, habis makan siang tuh harus tidur dulu. Kenapa? Biar seger. Dia masih bisa melanjutkan kerja sampai sorenya gitu. Ya. Kemudian olahraga ya. Olahraga ya tergantung kemampuan kita. Tapi tadi paket-paket olahraga seperti misalkan squat. Squat itu mulailah sehari 20 ya. Mulai sehari 20. Push up 20. Plank itu setengah menit awalnya ya. Kemudian lunges itu 20 ya. Itu aja kalau dikerjakan dengan baik itu insya Allah akan ini. Tapi makin lama makin naik gitu ya. Itu tiap hari. Yang nggak dianjurkan itu kalau push up misalkan pagi 20, siang 20, ini enggak. Kalau kuat banyak mendingan 60 kali tapi sekaligus. Besok lagi gitu, besok lagi gitu, besok 70, besok 80 gitu. Push up-nya dijadiin satu supaya ada fase recovery. Ya. Kemudian makan. Makan itu sebetulnya yang paling bagus adalah kosong panjang, udah gitu makan banyak. Nah, itu pola-pola namanya diet warrior diet. Itu kalau zaman dulu tuh ada para pahlawan itu, para olahragawan itu dia puasa panjang, makanya dalam waktu jam yang sedikit tapi banyak gitu. Ya. Jadi saya kalau alhamdulillah ya saya kebiasaan itu kalau saum itu sahurnya air putih aja, kemudian bukanya itu bisa ayam oven itu mungkin 3/4 ekor habis gitu ya. Ayam ekor 3/4. Jadi kenyang ya, tapi memang nggak lapar sih. Nggak pakai nasi dok ya? Nggak pakai nasi. Saya udah 5 tahun ini nggak pakai nasi. Jadi ayam oven atau lele, misalkan lele saya bisa habis misalkan 7 ekor gitu ya. Banyak. Makanya banyak tapi kenyang, tapi udah gitu kuat puasa panjang. Jadi prinsipnya seperti ngecas HP. Dicas udah gitu bisa kuat. Jadi jangan terus-terus. Kalaupun belum bisa seperti itu, ya mungkin pagi-pagi kita udah mulai sarapannya itu kalau bisa agak diundur gitu loh Pak. Jangan terlalu pagi. Kalau bisa mulai jam 10 lah sarapan. Ya. Kalau nggak ada masalah diabetes atau apa ya makan nasi nggak apa-apa ya. Tapi kalau udah mulai diabetes, udah mulai buncit, sebaiknya memang nggak pakai nasi sarapannya. Ya dadar telur aja, tapi telurnya 5 misalkan. Ya. Ayam goreng, tapi ayam gorengnya 3 potong. Gitu. Jadi kenyang, pakai sayur ya, pakai sayur. Kenyang tapi nggak gemuk. Gitu. Jadi itu kalau cemilan sih memang nggak dianjurkan ya cemilan ya.
Tapi kalau cemilannya terpaksa, ya cemilannya mungkin sayur-sayuran gitu ya. Atau kacang, kalau saya suka kacang kulit itu juga bisa juga nggak bikin diabetes ya. Saya kira itu ya, Pak ya. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Dok jawabannya. Sebetulnya ini masih banyak yang bertanya, tapi waktunya tuh sudah habis. Gimana Pak Alpi nih? Cukup Ya. kayaknya ya. Cukup dulu ya, saya juga mau ngantor. Cukup dulu ya, Iya. dokter juga ada aktivitas lain. Mungkin nanti Iya. bisa di lain waktu, Bu Ida. Ya. Iya, nanti mungkin ada sesi berikutnya Pak Alpi ya. Kita ada sharing lagi Ya. dengan Dr. Piprim. Iya. Ya, mohon maaf teman-teman ya yang ingin bertanya, banyak banget nih yang raise hand karena Dr. Piprim juga ada agenda lain, mungkin dicukupkan saja sampai dengan jam 9.30. Terima kasih banyak Dr. Piprim untuk ilmunya, untuk sharingnya.